Terima kasih Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami selalu mengucap syukur. Ajar kami ya Roh Kudus untuk kami selalu mengorbankan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak gentar Tuhan untuk selalu datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan yang sudah Engkau Tuhan kasih kepada kami. Di saat masa sulit, di saat kami mungkin khawatir, di saat kami cemas Tuhan, masih ada Roh Kudus yang mengirimkan ke dalam hati kami untuk kami selalu mengucap syukur. Tuhan, kami tidak mengizinkan ada roh-roh jahat, ada roh-roh iri hati, ada roh-roh kecemasan menghampiri hidup kami. Kami mau tetap terus bisa bersuka cita Tuhan dalam masa-masa yang tidak enak ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada padang rumput hijau di sana yang siap kami nikmati, yang siap kami tinggali Tuhan, untuk kami bersuka cita dan semakin kami menaikkan syukur kami ke dalam Engkau Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat komunitas ini, terima kasih buat CG ini Tuhan. Biarlah kami terus bersuka cita dalam segala masa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan kalian di dada. Rasakan kedamaian saat kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Ada damai sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan ada kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan akan ada sukacita Tuhan. Mereka yang terbeban akan terlepaskan, mereka yang terikat dengan sesuatu yang jahat Tuhan, apapun itu Tuhan, pornografi Tuhan, narkoba Tuhan, kecemasan Tuhan, akan terlepas saat kami bersatu hati mendoakan teman-teman kami Tuhan. Saat kami bersatu hati, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang menjamah setiap hati anak-anaknya Tuhan yang bersatu dalam CG ini Tuhan. Kami bawa semua beban kami, doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami merasakan kedamaian ini Tuhan, biarpun kami jauh sama lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dalam CG kali ini Tuhan, kami akan selalu bersuka cita, joyful in this place. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih lagi dalam CG kali ini Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan ke pujian selanjutnya. Dan ayo kita bersuka cita bersama. Jangan lupa tepuk tangan, jangan lupa joget-joget. Yang tahu intronya ya, ikutin ya.
Jangan cemas, jangan takut. Tuhan pasti akan menambahkan segalanya dengan cukup untuk kita semua. Amin. Haleluya. Oke. Hari Oke, kita akan mulai mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah bersuka cita bersama, tadi kita sudah bersatu hati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita tetap fokus, dan semoga kita diberkati dengan firman-Nya. Mari kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita imani ya lagu ini. Kita mulai dari awal.
yang punya kesaksian untuk lagu ini? Saya pertama kali mendengar lagu ini saat ini jadi ringback-tone-nya Won. Selama beberapa tahun dia menggunakan ringback-tone ini. Setiap nelpon selalu mendengarkan lagu ini. Simple. Tuhan bilang, Tuhan gak akan pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah lalai dalam melengkapi hidup kita. Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan yang merancang kehidupan kita saat kita masih dalam kandungan. Sebelum kita ditaruh dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah merancang kita. Tuhan sudah punya rencana buat kita. Gagal itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Gagal itu ada. Tuhan tidak pernah gagal dalam merancang kehidupan kita. Tuhan tidak pernah sedikit pun membiarkan kita benar-benar jatuh. Istilahnya longsor bahasa Jermannya ya. Mungkin Tuhan gak akan membiarkan kita seperti itu. Kita percaya Tuhan lebih tahu daripada kita. Kita percaya Tuhan lebih mengenal kita. Saya percaya di masing-masing kita juga jangan takut untuk percaya diri. Jangan takut untuk saat kita bisa percaya Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Jangan juga kita takut untuk percaya sama dirinya kita sendiri. Apalagi kita sudah dekat dengan Tuhan, apalagi kita sudah memberikan waktu untuk Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah dibaptis, kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Yakinlah, percayalah bahwa hidup kita tidak akan pernah gagal. Saat naik, saat turun, saat terjal apapun itu, percaya bahwa perjalanan kita ini gak akan sia-sia. Apapun yang kita lalui ini gak akan sia-sia. Suatu saat kita sudah mencapai sebuah kesuksesan, suatu saat kita sudah mencapai goalnya kita akan melihat ke belakang. Aku sudah melalui itu semua. Enggak gagal. Percaya aja sama waktunya Tuhan. Tuhan minta kita percaya sama Dia. Tuhan minta kita percaya dengan waktunya. Percayalah bahwa diri kita juga sanggup untuk melaksanakan itu. Percayalah bahwa diri kita juga bisa untuk melaksanakan rancangan-rancangannya Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu kemampuan kita. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Amin Tuhan.
Engkau sudah materaikan kami dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami bisa Tuhan serupa dengan Engkau, Yesus. Kami bisa Tuhan, kami bisa Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan diri kami siapkan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu dari hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau sudah urapi dengan darah-Mu yang kudus. Berkati hamba untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari kata-katanya Tuhan, yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa waktu ini kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kameranya tapi dari sini sebentar. Buat Marta, welcome home. Untuk Marta, kalau misalkan belum memiliki komunitas rohani, welcome ta untuk bertumbuh di CG C126 GMS Surabaya Barat. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Ko Peter. Silakan Ko Peter. Sudah. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Yang bisa. Oke. Bisa. Oke, hari ini saya mau sharing dengan tema Your True Identity. Jadi identitas Anda yang sesungguhnya. Mengetahui identitas kita itu sesuatu yang sangat penting gitu ya, karena kalau kita mau menjalankan visi kerajaan Allah, kita itu harus tahu siapa sesungguhnya diri kita. Karena kalau kita nggak ngerti siapa sesungguhnya diri kita, maka kita akan kebingungan dalam menjalankan visi kerajaan Allah. Nah, pertama-tama yang mau ini screen-nya kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di apa Peter ya, maksudnya ya dilihat di Peter aja. Jadi ada screen yang bisa dilihat. Yang pertama-tama yang mau saya bahas itu adalah dalam kita mengetahui, dalam perjalanan kita mengenal siapa diri kita, itu yang pertama-tama yang perlu kita tanyakan itu adalah ini. What is the purpose of the creation of man? Jadi tujuan saya diciptakan itu apa, kayak gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang pernah menanyakan hal ini kepada dirinya sendiri. Tujuan saya diciptakan di dunia ini itu apa ya Tuhan? Apakah cuman untuk menu-menuin bumi kayak gitu kan? Atau untuk bersenang-senang? Atau untuk bekerja? Atau untuk apa kayak gitu kan? Mungkin ada yang mau komentar? Menyenangkan hati Tuhan, amin. Ada lagi? Ya, jadi what is the purpose of the creation of man? Salah satunya tuh menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Terus juga ada yang bilang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan gitu kan. Untuk menyembah Tuhan. Sampai ada lagunya. Apa? Lagunya tuh judulnya Made to Worship. You and I are made to worship gitu. Jadi untuk menyembah Tuhan. Terus ada lagi tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk berkuasa atas segala ciptaan. Jadi semua pasti sudah hafal kan Kejadian 1 ya. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan manusia itu diberikan mandat gitu kan. Berkuasalah atas segala burung-burung di udara, segala binatang di darat, di lautan dan lain sebagainya. Ayat itu tuh powerful loh teman-teman, karena saya sudah beberapa kali cerita ke
ini teman-teman di sini ya, di leader ini ya. Jadi tapi ada seorang hamba Tuhan, pendoa di GMS Medan. Dia itu alergi ayam, alergi makan ayam. Tapi dia bisa sembuh dari alerginya gara-gara dia memperkatakan ayat berkuasa atas segala ciptaan ini. Jadi dia doa sama Tuhan, Tuhan ngomong ini ayat ini berkuasa atas segala ciptaan. Terus kemudian orangnya itu waktu ketemu ayam gitu kan, melihat ayam, dia itu ngomong ke ayamnya, ayam, aku berkuasa atas kamu nggak bisa bikin aku alergi. Waktu setelah dia ngomong itu, berikutnya dia setelah itu dia makan, dia nggak alergi lagi ya gitu. Jadi karena Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas ciptaannya. Nah terus yang ketiga, ini yang mau saya bahas malam hari ini adalah di sisi ini. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus. Ayatnya di Roma 8 ayat 29. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula. Jadi ditetapkan dari semula. Sejak awal Tuhan menciptakan kita itu dia sudah punya pemikiran menetapkan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya. Sehingga dia ini maksudnya Tuhan Yesus, sehingga Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita semua, kita itu mau dijadikan serupa dengan Yesus kayak gitu. Sehingga Yesus itu menjadi yang sulung. Kita itu jadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus ya gitu. Nah, tapi masalahnya adalah itu tadi, kita ini mungkin nggak ngerti ya gitu ya. Jadi tujuan kita tuh diciptakan tuh apa gitu kan. Tapi hari ini saya mau kasih 3 ini untuk menyembah Tuhan, untuk berkuasa atas segala ciptaan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini sangat penting untuk supaya kita itu bisa menjalankan visi kerajaan Allah gitu kan. Karena kemarin ada yang ngikutin live chatnya Ko Philip sama Pastor Juan Mugi. Ko Philip itu kan sempat mengutip ayat kalau misalkan orang Putus-putus jahat ku. putus-putus. Halo. Katanya lancar. Putus-putus enggak ini, teman-teman? Oh, Di tempatku lancar. lancar. Berarti Lancar. lancar ya. Puji Tuhan. Ya, jadi lanjut ya. Jadi kemarin itu Philip itu sempat mengutip ayat kalau orang jahat memerintah, maka rakyat itu menderita, gitu kan. Makanya diperlukan orang-orang benar memerintah. Nah, orang-orang benar memerintah itu siapa? Ya, Anda dan saya, gitu kan. Kita ini orang-orang benar yang seharusnya kita itu memerintah. Nah, tapi memerintah itu bukan cuma sekedar masalah duduk di pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita memerintah, kalau kita benar-benar menghidupi tujuan yang kedua ini tadi, untuk berkuasa atas segala ciptaan, artinya kita itu memerintah atas kehidupan ini. Artinya kita itu memerintah. Kalau ada yang jahat, itu kita perintah supaya tidak berbuat jahat, gitu kan. Nah, dalam hal ini kejahatan itu saya merefernya itu ke sesuatu yang sakit penyakit atau mungkin serangan iblis atau dan lain sebagainya, sesuatu yang jahat itu kita perintahkan ya untuk stop, untuk tidak berkuasa atas kehidupan kita. Seperti yang contohnya pendoa Medan itu, dia memerintahkan supaya alergi itu tidak mengganggu kehidupannya, sehingga ya akhirnya dia tidak terganggu lagi oleh alergi itu. Jadi ketika orang benar memerintah, maka rakyat itu hidup bahagia kan. Konsekuensi logisnya dari ayat yang kalau orang jahat memerintah, rakyat menderita gitu kan. Kalau orang benar memerintah, ya rakyatnya hidup bahagia. Kalau kita orang benar memerintah, maka sekeliling kita akan bahagia kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah tujuan awal Tuhan ini rusak kan. Rusak kayak gitu. Karena
karena the fall, karena kejatuhan Adam. Ketika Adam jatuh, yang terjadi adalah Adam berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya kita-kita yang lahir menjadi keturunan Adam ini juga mewarisi sifat dosa Adam. Sehingga kita juga kehilangan kemuliaan Allah. Terus kemudian dosa dan maut masuk ke dunia, sehingga hari ini kita melihat banyak kematian, sakit penyakit dan lain sebagainya. Semuanya karena kejatuhan, gitu kan. Terus kemudian Adam juga kehilangan otoritas atas bumi. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, otoritas atas bumi itu diberikan kepada kita. Tetapi karena kita menuruti perintah iblis, otoritas yang kita miliki itu berpindah ke iblis, sehingga akhirnya makanya iblis di ayat firman Tuhan kan dikatakan iblis itu adalah the god of this world, penguasa dunia ini. Sebenarnya yang otoritas yang dimiliki iblis itu adalah otoritasnya kita, kayak gitu kan. Yang kita serahkan kepada iblis. Nah, tapi puji Tuhan karena Yesus Kristus yang sudah mati disalib dan bangkit kembali, otoritas iblis itu dilucuti dan diambil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika bangkit berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kuasa itu didelegasikan ke kita. Makanya kita diperintahkan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya, itu kan di ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi yang pertama yang merusak rencana yang maksudnya tujuan Tuhan yang awalnya itu diganggu gitu oleh kejatuhan Adam. Sehingga akhirnya Tuhan itu memberikan the cross, salib. Jadi jalan keluar yang Tuhan sediakan itu adalah salib. Kita baca coba di Roma 6 ayat 1 sampai 14 ya. Saya minta siapa ini? Ceveni bisa tolong bacakan Roma 6 ayat 1 sampai 7 aja. Bentar, tak cari di Alkitab. Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Oke. Roma 6 ayat 1 sampai 7. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, terus kemudian lanjut di ayat 8 sampai 14. C. Emily, bisa tolong bacakan Roma 8 ayat 14. Roma 6 ayat 8 sampai 14. Roma 6, 8 sampai 14 ya. Ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa,
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi kalau kita baca di Roma 6 ayat 1-14 ini sampai 14 ini, itu tuh menerangkan apa yang terjadi kepada kita ketika kita percaya Yesus, ketika Yesus disalib kayak gitu. Jadi yang pertama yang terjadi pada kita itu adalah kita itu sama-sama disalibkan bersama-sama Yesus. Manusia lama kita disalibkan. Terus kemudian kita mati dengan Kristus dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kan di ayat 2 tadi kan dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa, kayak gitu kan. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Jadi maksudnya gini, ketika manusia Adam itu berdosa, rohnya kan terputus dari Allah, tetapi tubuhnya dan jiwanya itu masih ada gitu kan. Tetapi sudah berseteru, bermusuhan dengan Tuhan. Makanya kita kan ketika kita lahir di dunia, tadi barusan ada pembicaraan juga di WhatsApp grup gitu kan. Kalau anak baru lahir nggak ada yang ngajarin, maksudnya anak kecil nggak ada yang ngajarin itu sudah bisa berbohong sendiri. Padahal nggak ada yang ngajarin. Nah itu dari mana? Ya itu karena warisan Adam itu. Nah tetapi sehingga terus kemudian ketika kita bertumbuh dewasa ya sifat dosa itu kita itu hidup di bawah dosa, di bawah kuasa dosa, sehingga kecenderungan kita itu terus berdosa. Nah tetapi ketika Yesus disalib dan kita percaya kepada Yesus, kita itu mengidentifikasi diri kita dengan kematian Yesus. Kita itu mengidentifikasi diri kita itu bersama-sama Yesus. Manusia lama kita disalibkan, kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, sehingga seperti yang Roma 6 ayat 7 ini katakan, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Telah bebas dari dosa itu maksudnya kamu itu sudah bebas dari perbudakan dosa. Kamu itu sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kamu nggak perlu menuruti dosa. Saya kemarin habis baca ini ya, buku dari Watchman Nee, judulnya itu The Normal Christian Life. Kata-kata dosa di Roma ini itu tuh kata benda, jadi bukan kata kerja tapi kata benda. Jadi maksudnya untuk memahami Roma 6 ini tuh dosa itu kita personifikasikan. Jadi dosa itu kita personifikasikan. Kita ibaratkan dosa itu Mr. Sin. Mr. Sin yang memperbudak kita. Jadi ketika kita belum lahir baru, kita itu diperbudak oleh Mr. Sin. Kita itu diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita percaya Yesus, manusia lama kita disalibkan, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Yang sudah mati, sudah bebas dari Mr. Sin. Jadi salib Yesus itu membuat manusia lama kita itu disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga sekarang aplikasinya apa? Aplikasinya tuh gini. Kalau kita percaya Yesus ya, terus ketika kita lagi ngapain gitulah, terus tiba-tiba ada pikiran kotor kayak gitu masuk ke pikiran kita. Kita jangan identifikasikan pikiran kotor itu dengan diri kita. Maksudnya kita mengidentifikasinya, wah aku kok mikir kotor ya? Enggak. Pikiran kotor yang masuk ke kita itu adalah Mr. Sin itu. Nah, sekarang tinggal kita menuruti Mr. Sin itu atau enggak kayak gitu kan. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga kita punya kekuatan untuk tidak menuruti Mr. Sin. Kita punya kekuatan untuk tidak menghambakan diri kita lagi kepada Mr. Sin. Ya, jadi the cross. Terus kemudian yang ketiga adalah the resurrection, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini apa? Kebangkitan Kristus itu membuat kita dibenarkan. Roma 4 ayat 25. Bisa tolong bacakan Celeni Gunawan. Roma 4 ayat 25.
Celeni Gunawan. Di chat room sudah ada. Ya, Roma 4:25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ketika Yesus dibangkitkan, kita dibenarkan. Roma 4 ayat 25. Terus kemudian kebangkitan Kristus itu juga membuat kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 3. Bisa dibacakan Ingrid. 1 Petrus 1 ayat 3. Halo? Iya. Bentar. Di chat room sudah ada. Sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi oleh kebangkitan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali. Terus kemudian kebangkitan Kristus itu juga membuat kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita bukan cuma dibangkitkan, tapi kita juga didudukkan bersama-sama Kristus. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6, Lia. Bisa tolong dibaca? Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, jadi membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini kok terjemahan bahasa Indonesianya kok beda ya? Kalau bahasa Inggris itu kita itu didudukkan kayak gitu, seated with Him in the heavenly realms. Jadi kita itu didudukkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Artinya apa? Artinya He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly realms gitu kan. Jadi kalau kita menyadari posisi kita, ya kita secara fisik itu kita di dunia, tetapi kita secara roh kita itu sudah duduk bersama Kristus kayak gitu kan, di surga. Artinya, dan kalau di ayat Efesus yang lainnya itu Kristus itu duduk di surga itu jauh melebihi segala penguasa, segala principalities, power, kekuasaan dan lain-lain. Jadi ibaratnya itu kalau kita naik pesawat kita itu jauh di atas awan mendung yang badai gitu ya, badai, kita nggak terpengaruh karena kita posisinya lebih di atas kayak gitu. Ya, jadi ini yang terjadi adalah kita jatuh tetapi Tuhan menebus kita. Singkatnya kayak gitu ya, Tuhan menebus kita melalui Tuhan disalibkan dan Dia bangkit kembali. Dan kita yang percaya Yesus, kita sama-sama mengambil bagian kayak gitu. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus seperti itu kayak gitu. Sehingga akhirnya saya bikin tabel kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika kita sebelum kita bersama-sama Kristus, before Christ, kita itu in Adam. Jadi kita itu di dalam Adam. Ketika kita di dalam Adam, kita berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita dikuasai oleh maut, kita beroleh penghukuman. Kita menjadi hamba dosa. Kita di bawah hukum dosa dan kematian. Kita mati karena pelanggaran dan dosa. Kita terasing jauh dari Tuhan dan memusuhinya. Kita di bawah kuasa kegelapan. Nanti ayat-ayatnya bisa dibaca sendiri. Terus setelah Kristus, after the cross, setelah salib, yang terjadi adalah kita in Christ, kita bukan di dalam Adam lagi, tapi kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh kasih karunia, kita hidup dan berkuasa, kita beroleh pembenaran, kita menjadi hamba kebenaran, kita hidup di bawah hukum roh kehidupan, kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita diperdamaikan, dan kita berpindah ke kerajaan anaknya. Nah, jadi identitas kita itu yang kanan ini. Kita jangan mengidentifikasi diri kita dengan yang kiri lagi.
Kalau kita benar-benar percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya kan istilahnya bukan formula ya, tapi istilahnya kalau kita mau diselamatkan kan firman Tuhan kan ngomongnya believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Terus ada juga if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe that He is raised from the dead. Jadi ada 3. Yesus adalah Tuhan, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kalau dia bangkit dari kematian kan otomatis dia disalib kan. Dia disalib, dia mati, dan dia dibangkitkan dari kematian. Nah, kalau ada ajaran yang menyangkali 3 ini, ya itulah ajaran antikristus kayak gitu kan. Ada ajaran yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak bangkit dari Yesus itu tidak disalibkan, yang disalibkan itu yang diserupakan, atau Yesus itu tidak bangkit. Ya, kalau nggak disalib ya otomatis nggak bangkit kan. Nah, jadi kalau ada yang menyangkali itulah ajaran antikristus yang jangan kita ikuti ya gitu. Dan jadi ini kita mengidentifikasi kita itu dengan yang kanan, jangan dengan yang kiri. Nah, terus saya mau membahas yang di bawah hukum dosa dan kematian, terus yang kanan ini di bawah hukum roh kehidupan. Jadi kita ini kan masih hidup di alam natural gitu kan. Kan mungkin ada yang tanya, loh yang kanan ini bagus ya, tapi kok kayaknya aku nggak mengalami ya, kita kayaknya nggak mengalami ya, kita kok masih masih suka berdosa, kita masih ada kematian dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, kita harus menyadari kayak gitu. Kalau istilahnya dunia ini itu sudah jatuh di bawah dosa, ada natural law, tetapi kita itu punya the higher law, kita itu punya supranatural law, ya superior law-nya kita tuh ya hukum roh kehidupan itu. Bukan lagi hukum dosa dan kematian, tapi hukum roh kehidupan. Sehingga kita harus mengidentifikasikan diri kita dengan hukum roh kehidupan itu. Supaya kita itu bisa hidup tidak berdasarkan natural law, tapi kita bisa hidup berdasarkan supernatural law, berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku buat anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus kayak gitu. Nah, terus kemudian ini ada tabel berikutnya yang lebih sederhana. Jadi kalau in Adam kita itu live under the rule of Satan, otomatis ada kutukan, ada penyakit, ada kemiskinan, ada dosa, ada ketakutan, ada keraguan, ada penolakan, ada mental anguish itu apa ya? Sakit mental, ketakutan mental gitulah. Nah, tapi in Christ kita live abundantly, life abundantly, blessing, healing and health, prosperity, abundance, righteousness, love, faith, peace, adopted, accepted in the beloved. Jadi maksudnya kalau hari ini yang kiri ini kita itu mengalami yang kiri ini, kita harus berkata no, I am not, saya tidak lagi di bawah Adam. Yang kiri ini tidak punya hak untuk ada di kehidupan saya kayak gitu. Yang kiri ini bukan menjadi bagian saya. Kita harus menolak yang kiri ini. Tapi kita menerima yang kanan. Ya karena itulah inheritance kita, itulah warisan kita, itulah yang seharusnya menjadi milik kita berdasarkan identitas kita, yaitu di dalam Kristus yang sudah ditebus kayak gitu. Jadi ketika kita mengalami yang kiri, kita jangan, maksudnya jangan kalah, kita jangan takut, kita jangan, ketahuilah, maksudnya warisanmu itu yang kanan. Kamu kalau misalkan kamu punya warisan, diberi warisan 1 miliar atau berapalah, berlian atau apa, masa kamu dikasih yang lebih kecil mau? Kan enggak. Maunya kita ya menuntut warisan kita sepenuhnya kayak gitu. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata-kata ciptaan baru ini ya hari-hari ini sedang banyak saya renungkan gitu ya. New creation. Ciptaan baru itu sudah sering kita dengar kayak gitu. Kata-kata ciptaan baru itu sudah sering kita dengar. Dan saya nggak ngerti
bayangan kalian ketika kalian mendengar kata-kata ciptaan baru itu apa. Cuman kalau saya dulu, ciptaan baru itu, oh ya, saya sudah dibebaskan dari dosa, saya sudah diselamatkan, saya sudah saya sudah, harusnya saya kasih, harusnya saya sukacita, harusnya saya mengasihi. Cuman itu saja. Tapi ternyata ciptaan baru itu lebih dari itu, lebih dari cuman sekedar diampuni, lebih dari sekedar cuman masuk surga, lebih dari sekedar kita itu hidupnya kudus, kasih, enggak, lebih dari sekedar itu. Nah, ini Yesus berkata apa? Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang lahir dari perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripadanya. Semua pasti sudah pernah dengar ayat ini kan? Yang lahir dari perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, ini mengacu kepada siapa kayak gitu? Mengacu kepada kita, ciptaan baru. Yang lahir dari perempuan, ya orang-orang kudus di perjanjian lama, itulah mereka semua yang born of woman, lahir dari perempuan. Yang paling besar, Tuhan Yesus bilang, yang paling besar Yohanes Pembaptis. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Otomatis lebih besar dari semua orang kudus yang ada di perjanjian lama itu, kayak gitu. Nah, yang terkecil kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita yang ada di dalam Kristus, kita itu bukan born of woman. Kita itu born of God, born of the Spirit. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, kayak gitu. Jadi kalau kita semua percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita itu sudah lahir dari Allah. Dan yang lahir dari Allah dikatakan lebih besar dari mereka semua yang lahir dari perempuan. Jadi maksudnya gini, kita nggak perlu lagi mengidentifikasikan diri kita itu dengan orang-orang kudus di perjanjian lama. Kalau kita baca perjanjian lama itu ya nggak apa-apa, kita belajar dari ketekunan mereka, dari ketaatan mereka, dari iman mereka boleh. Tapi kita nggak perlu mengidentifikasikan diri kita dengan mereka. Saya itu dulu kalau ditanya, siapa tokoh perjanjian lama, siapa tokoh favorit Anda di perjanjian lama gitu kan kita pasti sering kan ditanya kayak gitu kan. Siapa tokoh favorit Anda di perjanjian lama? Kalau saya itu Musa. Karena Musa saya itu kagum karena Musa itu bisa memimpin bangsa Israel yang begitu bebalnya tapi sabar dia bisa sabar. Saya kagum. Jadi saya suka Musa kayak gitu. Tapi ternyata kita nggak perlu lagi mengidentifikasi diri kita dengan mereka-mereka. Yang perlu kita identifikasikan itu adalah Yesus kayak gitu. Kita mengidentifikasikan diri kita itu dengan Yesus. Cerminnya kita itu bukan lagi Musa, Daud, Yosua dan lain sebagainya, tapi cerminnya kita itu Yesus. Karena seperti tadi dikatakan, Tuhan itu maunya kita itu menjadikan kita itu serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ciptaan baru. Jadi ini summary ya. Ciptaan baru itu apa? Ciptaan baru itu lahir dari roh, lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ciptaan baru itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ciptaan baru memiliki hidup kekal. Saya nggak sempat cari ayatnya, tapi pasti kalian bisa menemukan. Ciptaan baru itu memiliki hidup kekal. Jadi ini juga kebenaran yang baru saya dapatkan tahun-tahun ini ya. Eternal life bagi kita, hidup kekal itu mulainya sekarang, bukan mulainya nanti ketika kita sudah meninggal. Enggak. Hidup kekal eternal life bagi orang percaya itu mulainya itu sekarang. Sekarang ini hidup kekal itu sudah dimulai bagi kita. Maksudnya kita itu bisa mengalirkan kuasa kehidupan kekal kayak gitu. Ciptaan baru itu bait suci Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ciptaan baru itu lengkap, sempurna. Kolose 2 ayat 10. Coba dibaca Kolose 2 ayat 10. Ini soalnya bahasa Indonesianya kurang pas. Kolose 2 ayat 10.
Galih. Bahasa Indonesia. Kolose 2 ayat 10. Ya. Di chat sudah muncul? Oke. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, dan kamu telah dipenuhi kan. Kalau KJV King James Version. Feedback ya. Sekarang sudah enggak. KJV sudah muncul? Dan ya. KJV, and you are complete in him. Jadi komplit, kita itu sudah komplit, sudah lengkap gitu. Roh kita itu lengkap, sempurna di dalam Kristus. Ya, which is the head of all principality and power. Jadi ciptaan baru, sebagai ciptaan baru kita itu sudah komplit, sudah lengkap. Terus kita itu, ya ini tadi yang saya katakan, duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, kekuasaan dan kerajaan. Efesus 1 ayat 20-21. Ciptaan baru itu juga memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Makanya kan tadi saya ngomong, kalau seandainya kalian lagi ada di mana gitu ya, terus kalian itu punya pikiran kotor, punya pikiran jahat, punya keinginan untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Jangan mengidentifikasikan keinginan itu dengan dirimu. Maksudnya, oh kok aku masih kayak gini ya? No, karena firman Tuhan berkata, kamu itu memiliki pikiran Kristus kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran itu tadi bukan kamu. Itu Mr. Sin yang tidak perlu kamu turuti, yang tidak perlu kamu ikuti. Ya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini ada gambar ya, diagram. Ini sedikit saja. Jadi sebelum kita lahir baru, kita itu kondisinya tuh kayak gini. Kita itu cuman jiwa dan tubuh, tetapi rohnya itu mati, rohnya itu terputus dari Allah, hitam. Kita itu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi setelah kita lahir baru, kayak gini, ibaratnya roh kita itu dibangkitkan, recreated gitu kan, diciptakan kembali, sehingga roh kita bisa berhubungan dengan, tersambung lagi dengan Tuhan, dan bahkan roh kita itu satu dengan Roh Kudus. Roh kita itu satu dengan Roh Kudus. Dan terus jiwa dan pikiran gini kan. Tapi yang setelah lahir baru ini kan ini kan gambar merahnya ini kan tebel gitu ya. Artinya maksudnya biasanya orang yang baru lahir baru itu jiwanya tuh masih kuat kayak gitu kan. Jiwanya tuh masih kuat. Tetapi kalau kita semakin matang, spiritual maturing, jiwa kita dan roh kita itu mulai menyatu. Artinya gini, maksudnya ketika kita itu kan manusia itu tubuh, jiwa dan roh kan. Roh kita itu perfect, complete in God. Perfect in Him gitu kan, komplit kan. Roh kita ini yang tadi punya hubungan dengan Roh Kudus. Makanya kita berbahasa roh itu juga roh kita yang berdoa, karena roh kita satu dengan Roh Kudus. Tetapi jiwa kita ini perlu diajari, perlu didisiplin. Jiwa kita itu mau bercermin ke roh kita yang menjadi satu dengan roh Allah, atau jiwa kita ini bercermin sama daging kita, sama tubuh kita. Nah, kalau jiwa kita ini bercerminnya sama tubuh terus, sama daging terus, ya itulah yang dinamakan carnal Christian. Jadi orang Kristen yang hidupnya itu berdasarkan indera, ngelihatnya itu cuman berdasarkan panca indera, berdasarkan kalau indranya kayak gitu, indranya ngomong gini ya dia percaya itu. Indranya merasa nggak enak badan ya dia, oh aku sakit kayak gitu. Padahal kalau ngaca ke firman, kalau ngaca ke roh, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan kayak gitu. Kalau jiwanya, kalau tubuhnya, maksudnya kalau keadaan fisiknya, tubuhnya kan, tubuh kita ini kan yang bersentuhan dengan dunia fisik kan. Nah tapi kan firman Tuhan bilang,
kita tidak berjalan berdasarkan penglihatan. We walk not by sight but by spirit kayak gitu. Jadi yang Tuhan inginkan itu spiritual maturing itu kita itu jiwa kita itu ngaca ke roh kita. Nah, kalau jiwa kita ngaca ke roh kita, maka jiwa kita nanti yang mengendalikan itu adalah roh kita. Makanya kita jadi kalau kita akan maksudnya apa ya? Dengan perkara-perkara roh itu kita menyukai dan perkara-perkara daging itu kita jadi enggak suka kayak gitu. Nah, jadi ini tadi kita identitas kita yang sebenarnya itu adalah kita itu ciptaan baru yang superior dari yang sebelum-sebelumnya. Ada hamba Tuhan itu yang bilang, the new creation is a superior race, a brand new race, ras yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan dari benih ilahi, kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus kan ngomongnya apa? Barang siapa percaya kepada Yesus, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Alasannya ya ini, karena kita ini ketika kita percaya Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Kita itu sudah diperlengkapi ya gitu dengan senjata-senjatanya Tuhan. Kita itu sudah jadi satu kayak gitu dengan roh Tuhan, Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, jangan dipisahkan manusia. Roh Tuhan sudah dipersatukan dengan kita, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, jadi ini. Nah, sekarang how to appropriate the reality of the new creation in real life. Jadi ini saya berbicara lebih ke praktisnya, gimana caranya supaya reality of the new creation itu saya alami di kehidupan. Jadi kan tadi new creation gitu kan. Kalau kita tumpangkan tangan ke atas orang sakit harusnya orang itu sembuh. Kalau kita memperkatakan mengusir setan itu pergi. Bahkan sebenarnya kita itu sudah mengalami gitu loh. Kemarin ada siapa ya yang cerita? Ada anak kecil yang percaya Yesus. Hujan, anak kecil itu memerintahkan hujan itu berhenti. Hujan itu juga berhenti ya gitu. Jadi sama seperti Yesus, berjalan seperti Yesus. Memerintahkan badai berhenti, berjalan di atas air, terus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, bagaimana caranya mengappropriate the reality of the new creation in real life? Ya ini, kita harus terus mengidentifikasikan diri kita dengan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Caranya apa? Caranya kita itu yang pertama, kita itu belajar dan kita itu tahu. Firman Tuhan berkata ini, Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu itu ya kita mempelajari firman Tuhan. Kita belajar dan mengetahui firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah belajar dan tahu, kita believe and speak. Kita perkatakan. Firman Tuhan berkata di Filemon 1 ayat 6. Ini kalau di bahasa Indonesia enggak muncul ya anunya, tapi di bahasa Inggris KJV, the communication of thy faith may become effectual. Jadi cara Anda mengomunikasikan iman Anda itu akan menjadi efektif dengan cara acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Mengakui hal-hal yang baik hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda di dalam Kristus Yesus. Makanya kan di CG ini itu juga kita sering menekankan tentang perkatakan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena yaitu tadi acknowledging every good thing which is in you membuat imanmu akan semakin efektif. Nah, terus kalau kita sudah belajar, kita tahu oh ini ternyata yang menjadi kehendak Tuhan, ini yang menjadi warisan saya. Ternyata identitas diri saya itu ini. Terus kita percaya dan kita memperkatakan, Yang terakhir kita bertindak dan lakukan. Firman Tuhan di Yakobus berkata, ya ini tadi, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu gitu kan? Kemarin tuh saya juga sempat mikir gini. Ayat ini sebenarnya juga bisa berbicara gini. Jika ada seorang saudara atau saudari yang sakit dan seorang dari antara kamu berkata,
oh cepat sembuh ya, semoga ini ya, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, tidak memberikan kesembuhan. Apakah gunanya itu kayak gitu kan? Ya jadi kita act and do, kita lakukan dan kita lakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita perkatakan, itu juga kita lakukan dan kita bertindak. Nah, di CG ini juga kita itu sama-sama belajar gitu kan. Kita juga setiap minggu itu ada kegiatan bersama-sama untuk menginjil, untuk kita kemana gitu, kita belajar menginjil. Kita bisa kadang kita juga kalau ada yang sakit, kita juga infokan dan kita kalau mau ayo kita kunjungi dan didoakan kayak gitu. Nah, saya juga mendorong kita semua yang ada di sini juga, ayo kita berpartisipasi. Kita mau mengambil bagian supaya kita itu bisa jadi muncul gitu, muncul sebagai ciptaan-ciptaan barunya Tuhan yang banyak sehingga akhirnya yaitu tadi ketika orang benar memerintah maka rakyat itu bahagia. Jadi nggak cuman Ko Philip doang, nggak cuman siapa kalau di Barat itu ya, maksudnya Barat, kalau di Amerika dan mana-mana itu ya banyak gitu. Kemarin itu ada healing ministry, itu ada sekitar 100 berapa gitu, banyak banget gitu. Tapi yang dari Indonesia cuman diwakili oleh Ko Philip dan Pak Niko kayak gitu. Ya mungkin yang lain banyak lah, tapi yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita yang ada di sini kan semakin memperbanyak pasukan kayak gitu, semakin memperbanyak tentara. Ya jadi itu. Terus ini ada sebuah quote yang bagus dari seorang namanya Paul Ellis. What does real freedom look like? Jadi kebebasan yang sejati itu seperti apa? Kebebasan sejati itu seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Jesus shows us for he lived a truly free life. Karena Yesus itu hidup dengan bebas. Jesus lived free from fear, anxiety, sickness, and all other symptoms of sin. Yesus itu hidup bebas dari ketakutan, dari kegelisahan, dari sakit penyakit, dan dari segala gejala dosa. He knew what it was to receive love and give love in return. Yesus tahu bagaimana caranya menerima dan memberikan kasih. He walked every day in the sunshine of his Father's favor. Yesus itu berjalan setiap hari di bawah favornya Bapa, and remain untouched, tidak tersentuh oleh tekanan korupsi di dunia ini. His reality was supernatural and he brought heaven to earth everywhere he went. Realitasnya Yesus itu supranatural dan dia membawa surga ke bumi kemanapun dia pergi. This is the life he offers you. Inilah kehidupan yang dia tawarkan kepada kita. This is the glorious freedom of the children of God. Jadi inilah kebebasan yang mulia dari anak-anak Allah. Jadi maksudnya Yesus berjalan itu di bumi itu adalah contoh bagi kita. Kenapa kok Yesus itu jadi manusia? Kalau teman-teman tahu, Yesus itu jadi manusia, mengerjakan segala mujizat. Itu bukan cuma karena dia Tuhan. Ya dia Tuhan, tapi dia itu mengerjakan mujizat-mujizatnya itu dia sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu sebagai contoh bahwa supaya menunjukkan kalau kita manusia yang sudah menjadi ciptaan baru, kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus kan? Itu juga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan kayak gitu. Paul Ellis tadi ya. Jadi kesimpulannya jangan mengidentifikasi diri kita dengan manusia lama atau dengan orang-orang kudus di perjanjian lama. Tetapi identifikasikan diri kita dengan Yesus. Identifikasikan diri kita dengan ciptaan baru. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. As he is, so am I in this world. Kalau di bahasa Indonesianya, karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. As he is, so am I in this world. Yesus itu seperti apa, demikian juga kita. Seperti Yesus itu free from sickness, demikian juga kita free from sickness. Seperti Yesus itu full of joy, full of peace, full of love, demikian juga kita. Seperti Yesus itu sanggup menyediakan segala kebutuhan, demikian juga kita kayak gitu. Jadi ketahuilah your true identity. Identitas kita yang sesungguhnya itu adalah kita ciptaan baru. Kita adalah orang yang menjadi
istilahnya sudah divisikan, dirancangkan oleh Tuhan dari sejak semula itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi your true identity adalah kamu itu ciptaan baru di dalam Kristus yang sudah istilahnya dalam tanda kutip ditakdirkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan tugas kita adalah kita terus mengidentifikasikan diri kita dengan itu supaya realita itu menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, amin. Sorry. Oke, thank you Ko Peter untuk sharingnya yang disampaikan. Aku cuma mau menambahkan sedikit aja. Jadi ya, apa namanya? Tak pegang aja. Nah, jadi ya, seperti kayak tadi Ko Peter katakan, yang tadi juga ada chart-chartnya yang bagus-bagus itu tadi. Jadi kalau misalnya kita ini tidak ditentukan dengan apa yang terlihat gitu loh. Apa yang terlihat, oh ya aku ini melankolis, aku ini adalah sanguin, aku ini dan lain sebagainya. Enggak, kita ini ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Ko Peter, kalau yang mau rekamannya nanti bisa minta ke saya ya. Nanti bisa WA ke saya, nanti saya kasihkan rekamannya. Karena ya itu loh, kita ini ya, kemenangan orang Kristen itu dua hal. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus dan kita tahu siapa lawan kita. Jadi setelah itu kemudian ya kita akan mengalami kemenangan karena kita tahu siapa aku. Aku ya seperti tadi Ko Peter tadi disampaikan. Kita ini tidak berkaca dengan dia. Bahkan tokoh-tokoh perjanjian lama, Daud dan lain sebagainya. Kita tidak berkaca seperti itu. Kita berkacanya adalah kita ini tidak semakin serupa dengan Daud, tidak semakin serupa dengan Musa, kita ini semakin serupa dengan Kristus. Yang diciptakan oleh gambaran anak Allah. Jadi, terus kita belajar untuk dalam pembaruan akal budi kita, biar ya itu loh, yang kita masukkan ke dalam diri kita, itu adalah reality error besar, yaitu adalah firman Tuhan bilang apa. Oke. Oke, mungkin ada yang mau sharing sebelum nanti kita juga tutup dalam doa. Ada nggak aja? Yang mau sharing bisa langsung unmute. Kalau udah ada nanti saya yang sharing. Oke, berarti saya yang sharing. Jadi gini ya. Tadi saya barusan mendapatkan kemarin sih sebenarnya. Saya ini baru kedapatan satu lagi tim masuk ke doa rantai saya. Nah, dan mungkin di sini ada yang tahu ya, C. Yuli ada di sini ya, C. Yuliana Dewi. C. Yuliana Dewi ada di sini. Jadi C. Yuli itu setiap minggu gitu, ketika saya itu broadcast iklan dan lain sebagainya. C. Yuli itu membroadcast itu ke kontak-kontaknya. Terus membroadcast ke kontak-kontaknya, semuanya di-broadcast. Sampai akhirnya ya akhirnya tuh ada satu gitu loh yang akhirnya tertarik untuk apa sih CG itu, apa sih doa rantai itu, akhirnya mau doa rantai. Dan juga akhirnya yang doa rantai ini juga mengajak temannya, ini loh ada temanku yang juga perlu. Nah, terkadang ya kayak C. Yuli, kita ini perlu belajar dari C. Yuli yaitu apa? Persisten. Nggak lihat hasil, ya sudah pokoknya wis nabur terus tanpa sadar, terus kemudian ada yang tumbuh, ada yang bisa dituai. Ternyata yang di sini nanti juga mengkonekkan ke ini, nanti saling mengkonek-konekkan seperti itu. Nah, saya tuh maksudnya maksudnya juga wow gitu loh, C. Yuli itu luar biasa ya. Dengan C. Yuli itu cuma setia gitu loh. C. Yuli itu setia melakukan yaitu terus iklan gini, ya sekedar iklan ya mungkin ya cuma iklan doang atau acara sharing buku dan lain sebagainya, doa pagi itu terus, tapi sama C. Yuli itu dibagikan sampai akhirnya orang itu juga oh ya aku mau deh untuk ini. Nah, ayo
untuk kita ya, kita juga perlu memikirkan, kita ini hidup di dunia ini, kita punya teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, kita punya teman kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk apa itu semua? Apakah ya sebenarnya kita diciptakan untuk ya punya teman itu ya sekedar untuk punya teman? Kayak tadi kan Komputer sampaikan, apa kita ini misalnya dilahirkan itu hanya sekedar untuk mengisi bumi, ngebeki bumi, terus kemudian ya untuk senang-senang, terus kemudian meninggal. Apakah cuma untuk itu? Nah, Anda juga bisa pertanyakan, apakah semua koneksi yang tak miliki ini ya, aku punya koneksi dengan teman SMA-ku, dengan teman kuliahku, dan lain sebagainya. Apakah itu hanya untuk itu toh? Apakah hanya untuk ya cuma teman-temanan aja? Enggak, Tuhan tuh punya rancangan yang besar. Untuk setiap mereka itu loh, untuk bawa Anda bawa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk setiap mereka tuh biar mendapatkan terang. Jadi, ayo setiap kita ini tabur aja. Saya ini juga mulai menurun ya. Saya dulu tuh suka broadcast apa ngajak-ngajak, tapi saya sekarang ini agak menurun. Tapi enggak apa-apa. Ayo wis, dari manapun kita bisa. Kita juga setiap Sabtu ya, setiap Sabtu itu ada penginjilan. Silakan untuk kita ini ya itu loh, memulai untuk melakukan penginjilan dan lain sebagainya. Atau dengan ya udah small steps dulu aja deh. Yaitu apa? Bagikan ayat, doakan orang, atau seenggaknya paling small steps bawa dalam doa. Sebentar lagi akan ada doa untuk jiwa-jiwa, untuk yang kita rindu, untuk setiap mereka tuh disembuhkan. Ayo kita bawa nama mereka. Nanti setelah CG ini selesai. Oke. Amin. Nah, ini perlu tak jabut dulu. Api kameranya tak matikan dulu ya. Karena aku ada satu pengumuman. Yang ini pengumuman beneran dari gereja. Sorry, sebentar ya. Jadi pengumumannya adalah gini. Oh ya, hari Sabtu ada CG Kids. Oh, Natal Eagle Kids. Kota Kusam. Ya, Kota Kusam. Nanti dikirim. Nah, jadi gini ya. Jadi ada peraturan baru dari Gereja Mawar Siaron, keputusan sinode mengenai perubahan persyaratan untuk mendapatkan NIJ. Untuk mendapatkan NIJ, poinnya adalah yang pertama, 8 kali selama 16 kali pertemuan CG itu harus aktif. Kemudian lulus MSJ 1. Kemudian yang ketiga yang baru adalah menyetujui formulir permohonan untuk menjadi jemaat dan ketersediaan tertanam di GMS. Nah, ini dilakukan untuk dilakukan itu dan juga di beberapa perubahan itu untuk memudahkan jemaat mendapatkan NIJ-nya sendiri. Nah, sebentar lagi ada rekaman yang akan tak setel. Sorry. Ya, ini ya. Terdengar enggak? Sorry, tak ulang. 1, 2, 3. Terdengar ya? Ya, meskipun terdengar juga enggak ada suaranya sih. NIJ ini bakal hilang kabeh ta emang iki? NIJ tidak akan hilang, cuma NIJ itu untuk yang sudah ada harus lakukan aktivasi, Ku. Jadi kalau misalnya sudah pernah verifikasi lewat GMS App,
Lalu kemudian ya tidak akan hilang, kecuali yaitu kita tuh aktif CG dan lain sebagainya. Karena nanti gereja juga akan melihat ini aktif enggak, kalau enggak aktif ya datanya akan dihilang kayak gitu loh. Walah, berarti kita nggak usah centang-centang lagi ya. Cuma kita sudah punya NIJ, berarti cuma verifikasi aja, udah selesai toh. Betul ya. Kalau misalkan ada NIJ yang expired gitu ya, enggak apa-apa, enggak usah diperpanjang. Jadi langsung diverifikasi di GMS App. Ketika sudah diverifikasi GMS App, itu bisa dipakai seumur hidup. Verifikasi nama sama itu toh, email itu toh. Ya betul, verifikasi nama, email, kemudian juga foto, kayak gitu. Jadi disuruh nanti kalau misalnya kita buka GMS App, ada pilihan lengkapi data. Nah itu nanti kita lengkapi data, kemudian ya sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya. Pengumuman keduanya yaitu ada apa namanya, CG Kids Kota Kusam. Untuk CG Kids silahkan ya untuk anak-anak dihimbau untuk ikut. Nah, pengumuman terakhir adalah ada yang berulang tahun. Silahkan, iya Jelisa. Ada yang berulang tahun, yaitu yang belum sempat kita doakan C. Sofi dan juga C. Lisa. Nanti C. Sofi mungkin bisa didoakan Kak Talita ya. Boleh? Gede aku. C. Sofi bisa nyalakan kameranya? Kita doakan untuk ulang tahun. Kak Talita. Sebentar ya. Nah, halo. Halo, nyatakan. Bentar ya. Ya, boleh. Oke, yuk kita arahkan tangan kita ke kamera ya. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita tahu kita satu hadirat Tuhan. Anda arahkan tangan di sana, urapan Tuhan juga ada di sini. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi anakmu Tuhan Celisa Tuhan. Ya Tuhan berdoa Tuhan biar Tuhan Celisa Tuhan kau pakai naik dan tidak turun Tuhan. Biar Celisa Tuhan kau pakai menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Biar Tuhan kau bawa Celisa Tuhan untuk semakin dalam Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan kau bawa Tuhan untuk membawa Tuhan sekitarnya Tuhan menjadi dampak Tuhan. Ya Tuhan berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun lagi Tuhan kau berikan Tuhan bagi Celisa Tuhan. Biar Tuhan kau teruskan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan bagi Celisa Tuhan. Biar Tuhan tanda-tanda dan mujizat Tuhan ada Tuhan dalam kehidupan Celisa Tuhan. Biar Tuhan untuk apapun Tuhan yang dilakukan oleh Celisa Tuhan selalu kau buat berhasil Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk pernikahannya dengan kau wen-wen Tuhan. Biar kau berikan anggur yang baru Tuhan. Biar Tuhan kau pakai Tuhan Celisa Tuhan dan kau wen-wen Tuhan untuk membawa Tuhan Ethan Tuhan dan David Tuhan untuk Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan keluarga ini Tuhan berjalan sesuai dengan visi-Mu Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan keluarga ini Tuhan untuk menjadi dampak Tuhan, untuk menjadi influence Tuhan bagi keluarga-keluarga yang lain Tuhan, untuk membawa mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup bungkus Tuhan untuk Celisa Tuhan. Biar Tuhan Kau lanjutkan Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, bagi pekerjaannya Tuhan, Kau berkati Celisa Tuhan, dan juga untuk segala aspek kehidupannya juga Tuhan, Kau juga berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita arahkan tangan ke Kak Talita, masuk. Oke. Kita arahkan tangan ke kamera ya. Oke, sekarang kita akan doa buat Sofi ya.
Tuhan, saat ini Tuhan kami bersepakat hati Tuhan berdoa untuk Sofi. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Sofi Tuhan boleh berulang tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan akan lebih lagi ada bagi Sofi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai kehidupan Sofi lebih lagi Tuhan. Di tahun-tahun yang baru Tuhan Kau tambahkan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan. Bahwa Sofi lebih dalam Tuhan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Bila kehidupan Sofi benar-benar dapat menjadi dampak dimanapun ia berada Tuhan. Berkati setiap apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang ia kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan. Angkat ia lebih tinggi lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan Sofi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan Tuhan pasangan hidup yang sepadan seiman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyediakan yang terbaik Tuhan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan Sofi akan lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah ia semakin mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah ia semakin bertumbuh lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Happy birthday, Happy Cerisa. birthday, Keisa. Oke. Oh ya, Happy guys, birthday. kita doakan buat saudari kita ya, untuk Cetieni ya yang lagi sakit juga. Ayo kita arahkan tangan kita, yuk. Sekararaka baya sararaka baya raraka baya raraka maya sararaka papaya raraka baya sararaka baya raraka maya si. Ya Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan berkata Tuhan, ketika dua orang benar Tuhan berdoa Tuhan kepadamu secara sungguh-sungguh Tuhan, maka itu akan terjadi Tuhan. Ya Tuhan, kami minta Tuhan untuk saudari kami Tuhan, Cetieni Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan Cetieni saat ini Tuhan ditahirkan di dalam nama Yesus. Setiap bentuk dusta iblis apapun harus pergi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Cetieni saat ini lahir dalam nama Yesus. Setiap bentuk dusta apapun harus dibungkamkan di dalam nama Yesus. Setiap bentuk hal yang tidak kudus harus sujud di depan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus saat ini juga ditahirkan. Setiap bentuk sakit penyakit apapun saat ini pergi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tubuh ini dikuduskan oleh darah Kristus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus biar kesembuhan terjadi bagi Cetieni saat ini di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami terima Tuhan untuk setiap kesembuhan Tuhan bagi Cetieni Tuhan di dalam nama Yesus. Biar iblis Kau kembalikan 7 kali lipat pemulihan bagi Cetieni di dalam nama Yesus. Kau kembalikan 7 kali lipat untuk setiap kesehatan, untuk setiap pekerjaan, aspek kehidupan bagi Cetieni di dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan kesembuhan ini Tuhan bagi Cetieni di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, amin. Nah, cekinya selesai. Oh ya, sekalian ditutup deh. Ditutup dalam doa. Terus kemudian akan ada doa untuk yang rindu, untuk saudara atau teman atau apa untuk diselamatkan, boleh ikut nanti. Oke, yuk tutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Tuhan CG malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau Tuhan yang terlebih rindu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami mengetahui Tuhan kandungan apa Tuhan yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap kami Tuhan Kau berikan roh hikmat dan pewahyuan Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan Kau bawa lebih dalam lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biar kami tahu Tuhan siapa sebenarnya identitas kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan Kau juga pertemukan kami Tuhan kembali Tuhan minggu depan Tuhan di hari yang sama Tuhan. Biar Tuhan Kau juga Tuhan yang jagai Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan selalu Kau pakai naik dan tidak turun Tuhan. Setiap mereka Tuhan Kau juga berkati Tuhan untuk keluar masuknya Tuhan. Biar Tuhan setiap mereka Tuhan yang rindu Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan juga Tuhan Kau pertemukan dengan orang Tuhan yang sesuai, pekerjaan yang sesuai Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you everyone. Bless. Marta, silakan. Next datang. Ya, God bless. Joel. Iya. Ya. Sorry ya, tadi kelamaan. Yuk. Oke, dadah semua. God bless. God bless.